Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda pemirsa, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa Kota Cirebon dan sekitarnya ini pemirsa baru saja diguyur hujan ya dari tadi malam, maka dari itu Anda harus tetap waspada, hati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda dan jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Tentunya informasi-informasi dari kedua koran tersebut, informasi-informasi aktual, informasi-informasi update pemirsa baik dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Semua disajikan di kedua koran tersebut. Dan untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan pengembangan ya kegiatan ekstrakurikuler ini pemirsa keagamaan, yaitu di SMP Wahidin Kota Cirebon pemirsa. Nah, bagaimana sih pengembangan dari ekskul keagamaan di SMP Wahidin, kemudian apakah juga ini termasuk dalam pendidikan karakter dan seterusnya, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Apakah juga ini berkaitan dengan pengembangan ekskul keagamaan ini yang sudah bekerja sama dengan Forum Komunikasi Guru Ngaji Kota Cirebon ya. Bagaimana nanti taktisnya seperti apa, teknisnya seperti apa, pengembangan kegiatan keagamaan di SMP Wahidin Kota Cirebon ini nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber pemirsa. Dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, gaduh BPNT 600.000. Warga mengaku dipaksa, bingung harus mengadu ke siapa. Ini pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Ada indikasi penyimpangan, satu kasus ditangani Polda Jawa Barat. Itu pemirsa. Butuh ratusan hektar lahan dan petani. Agroindustri sistem ERP. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, sanksi isolasi. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Ini dari Kota Cirebon, pemirsa, mutasi Jumat Keramat tertunda. Rekomendasi dari Provinsi dan Komisi Aparatur Sipil Negara belum juga turun. Kemudian plafon alun-alun dibiarkan jebol. Nah, itu pemirsa dari halaman Metropolis. Kemudian dari berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Wakil Bupati kecewa gedung baru KPU. Ada pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Dr. Sopidi, kami sebagai user ingin sesuai dengan aturan. Nunggak listrik diputus sementara. Ini gedung KPU yang baru pemirsa, itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Di koran Rakyat Cirebon hari ini, keterisian rumah sakit biang level 4. Petugas jaga 4 titik pintu masuk Kota Cirebon. PT KAI perketat prokes masa libur panjang. Bom meledak di sela Sertijab Danyon 321. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, tentunya Anda harus membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di
prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bahas, kita akan bedah ini tentang pengembangan ekskul keagamaan. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dan Pembina Ekskul Keagamaan. Ada Kang Mastoni SPDI. Selamat pagi Kang Mastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Mastoni? Alhamdulillah, sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Mastoni, ini pemirsa ada Sekretaris Yayasan Pawiatan Raharja Baru, ada Dr. Andes Haji Sugihartono MPDI. Selamat pagi Kang Sugihartono. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Sugi? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya ke Kang Mastoni dulu nih ya. Ini berkaitan dengan Anda sebagai pembina ekskul keagamaan ya. Nah, ini pas hari Jumat ya. Jadi kita membahas tentang ekskul keagamaan nih ya, titik tekannya ya. Oke, dan ini kegiatan ekskul keagamaan di SMP Wahidin ya, di SMP Wahidin Kota Cirebon. Itu kegiatannya apa saja sih ekskul keagamaan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah, salam satu rahim dari kami keluarga besar SMP Wahidin, yang mana yang telah dikatakan oleh Kang Apip bahwa ekskul keagamaan merupakan bagian dari visi misi yang mana penerapan itu kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri dari tingkat religiusnya sehingga benar-benar siswa SMP Wahidin memiliki karakter yang mulia. Sebagaimana visi SMP Wahidin itu menjadi sekolah unggulan yang menghantarkan siswa berakhlak mulia, berkualitas dan mandiri. Itu. Dan alhamdulillah penerapan itu kita lakukan, bahkan kita mencoba di waktu tatap muka itu full, karena penawaran khusus kepada siswa, kesiapan orang tua untuk menitipkan ke SMP Wahidin, yaitu setelah KBM reguler dilanjutkan khususnya BTQ. Apa itu? Baca tulis Al-Quran. Oh, itu berarti setelah KBM? Iya. Setelah KBM kegiatan. Itu tiap hari atau bagaimana gitu Kang Mas Tony? Ya, untuk kita terapkan dari Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis. Berapa lama gitu? Itu antusias dari waktu hanya 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Di situ juga banyak permintaan orang tua yang kepingin anaknya ditambah. Selain BTQ ada tambahan ilmu-ilmu lain. Sehingga kita silaturahim atau minta kebijakan dari yayasan untuk menerima masukan dari orang tua, khususnya penambahan ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bekerjasama dengan pondok pesantren Matorib As-Sulu yang dari Desa Kaliwadas, Sumber Cirebon. Di situ pesantren Matorib As-Sulu memberikan support dan dukungan kepada SMP Wahidin tentang membaca kitab kuning. Oh. Cara cepat membaca kitab kuning. Iya, tapi selama ini lebih banyak ke baca tulis Quran dulu ya. Alhamdulillah. Baik. Oke, tahan dulu ya Kak Mas Tony. Saya ke Pak Sugi nih sebagai sekretaris yayasan ya. Dengan yang tadi disebutkan oleh Kang Mas Tony sebagai wakil kepala sekolah Sarana Prasarana dan Pembina Ekskul Keagamaan. Nanti juga saya hadirkan ada dari kepala sekolahnya nih ya. Kepala sekolah SMP Wahidin Kota Cirebon. Pak Sugi, ini menurut Anda di yayasan dengan kegiatan, apalagi tadi ada permintaan dari orang tua ya, peserta didik mohon ditambah gitu kan kegiatan keagamaan. Anda sebagai sekretaris seperti apa? Sekretaris yayasan. Silakan Pak Sugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh wilayah yang bisa menonton acara ini, kami sampaikan bahwa kebijakan Yayasan Pawiatan Raja Baru itu menyerahkan sebagian besar kewenangan itu di sekolah. Pada prinsipnya yayasan mendorong semua kegiatan yang bisa menambah layanan kepada peserta didik. Jadi peserta didik merupakan hal yang utama yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Ketika itu menambah atau dalam artian meningkatkan
mutu atau kualitas layanan pada peserta didik, kita tidak akan pernah halangi. Dan kewenangan sepenuhnya itu otonomi luas untuk di sekolah. Kami tidak terlalu banyak ikut campur kecuali kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategik saja. Iya, strategis ya. Misalnya apa gitu? Ya misalnya dalam hal pengembangan sekolah ke depan seperti apa. Kita dorong sekolah itu untuk mengembangkan kreativitas sebanyak mungkin dalam rangka meningkatkan layanan kepada peserta didik. Kami selalu mendorong agar selalu meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik ini. Karena peserta didik ini adalah pelanggan utama kami. Ya itulah makanya kita harus coba semua masukan dari orang tua, bahkan kita minta dari siapapun untuk meningkatkan mutu layanan itu, kita akan motivasi, kita akan dorong untuk selalu dilakukan oleh sekolah. Termasuk terobosan-terobosan apa gitu ya? Nah ini yayasan tetap mendukung gitu ya? Mendukung. Tapi apakah mendukung tetap rasionalisasinya berkaitan dengan anggaran di yayasan atau seperti apa gitu, Pak Sugi? Ya, karena selama ini kan anggaran sepenuhnya itu di sekolah. Oh, di sekolah? Di sekolah, iya. Pengelolaan ada di sekolah, kewenangan ada di kepala sekolah. Kami hanya mengeluarkan, silakan kalau misalnya ingin mengeluarkan kebijakan sekolah dengan anggaran yang tertentu, ya diajukan dulu. Yayasan kita sifatnya hanya sifatnya hanya pengesahan sajalah. Jadi tidak pegang uang gitu, pegang uang itu tetap di sekolah. Tetap ya, apalagi ini hal yang positif baik untuk sekolah maupun untuk peserta didik tadi ya. Baik. Kita dorong seperti itu. Jadi sepanjang itu untuk meningkatkan kualitas layanan peserta didik, penting bagi peserta didik, silahkan itu dilakukan. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Sugi dan juga Kak Mas Tony. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka pemirsa. Silahkan pemirsa yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraksi langsung ya di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa berinteraksi langsung via WhatsApp ya, nomor WhatsApp Anda silakan untuk mengirimkan pendapat atau pertanyaan, dan juga nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Pak Sugi nih sebagai Sekretaris Yayasan Pawiatan Raharja Baru ya. Tadi Anda menyebutkan ini semua diserahkan ke sekolah, terutama untuk pengembangan sekolah dan seterusnya. Nah, ini tentang manajemen. Ketika pengembangan, apakah juga yayasan mengembangkan open management dalam artian manajemen terbuka atau bagaimana? Silakan Pak Sugi. Ya, terima kasih Kang Apip. Bahwa di yayasan itu kita terbuka terhadap sekolah maupun terbuka terhadap kepengurusan yang ada. Bahwa semua itu pengembangan itu kita bicarakan, ketemu kepala sekolah sama yayasan punya kebijakan begini, silahkan dikembangkan sendiri. Pada prinsipnya kami ingin sekolah-sekolah itu hidup meskipun yayasan berganti ya kepengurusannya, itu sekolah tetap jalan sampai kapanpun. Maka dari itu kita coba untuk mengembangkan sekolah ini dengan ya kita ini tidak terlalu campur tangan di dalam, tetapi sifatnya hanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum saja, harusnya begini, silahkan ya dikembangkan, kita motivasi, kita dorong agar sekolah mengembangkan kreativitasnya. Makanya kita dorong sekarang untuk kita saatnya melakukan transformasi. Karena kalau tidak, ini perubahan-perubahan ini kan terus berjalan. Kalau tidak diikuti, maka nanti kita akan ditinggal oleh customer kita kan gitu. Itu intinya seperti itu. Makanya kita tidak campur tangan langsung gitu mengelola gitu. Yang kita serahkan pada sekolah karena sekolah yang paling tahu kebutuhannya. Dan saya pernah membaca buku ya tentang total management itu ya di dunia pendidikan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sugi, bahwa mengumpamakan bahwa dalam tanda petik murid, orang tua itu adalah customer ya. Iya, seperti itulah ya. Jadi sekarang itu sekolah mau tidak mau harus berbenah itu dengan keterbukaan dan seterusnya ya. Kembali saya ke Kang Mas Tony nih. Kang Mas Tony, tadi Anda menyebutkan tentang ekskul keagamaan. Itu teknisnya selesai KBM, nah itu teknisnya seperti apa? Atau mereka, kita tahu bahwa mereka ini sudah selesai
apa gitu maksudnya dibaca tulis Qur'annya. Nah itu diketahui dari mana gitu Kak Mas Tony? Ya, jadi kita seleksi dulu bahwa semua siswa kita kerjasama dengan guru agama yang mana akan mengetes atau menguji sampai di mana dia mengaji. Nanti kelihatan bahwa nanti yang perlu ditahsin, perbaikan dari mahrajnya, maka dia di level Iqra 1 atau Iqra 2 sampai seterusnya. Dan alhamdulillah setelah seleksi ada hasil, maka terus dikembangkan. Itu sampai di tilawahnya gitu. Apalagi penerapan itu kita setiap hari dilakukan bagi yang sudah mampu membaca Al-Qur'an, khususnya juz amma, maka setiap pagi siswa wajib tadarusan. Itu bukti penerapan hasil. Setiap pagi tadarusan. Dari hari Senin sampai Jumat. Iya. Berarti tadi ya. Betul. Tadi itu tadarusan. Nah itu tadarusan itu dimulai pukul berapa sampai pukul berapa? Ya, untuk tadarusan karena masuk pukul 7.30, maka 7.15 sudah mulai mengaji. Yang mana setiap kelas? Setiap kelas. Jadi yang mandu siswa, yang megang mic itu siswa dipanggil yang terjadwal, sehingga semua siswa mengikuti tadarusan bersama. Setiap hari itu 3 surat juz amma. Yang lainnya mengikuti. Ini bareng diikuti di kelas itu. Betul. Dan guru yang jam pertama itu sudah standby mendampingi. Guru pun sama tadarusan. Bahkan pembentukan karakter untuk guru sesuai instruksi kepala sekolah, alhamdulillah kita sudah terapkan juga. Itu untuk guru pun sama, wajib tadarusan. Pukul 6.30 sudah hadir. Oh, setengah 7 pagi itu? Iya. Sudah hadir di sekolah? Sudah hadir. Sampai pukul 7. Itu tadarusan. Plus nanti ada siraman rohani. Karena kepala sekolah juga seorang ustadz. Jadi cocok untuk memberikan motivasi religinya untuk kita semua di SMP Wahidin. Gitu ya. Iya. Dan itu kan ekskul keagamaan ya. Betul. Itu hanya baca tulis Al-Qur'an atau apa gitu di SMP Wahidin itu? Untuk ekskul alhamdulillah banyak sekali yang diunggulkan SMP Wahidin, dari intensif PTQ, kemudian intensif OSN, Pramuka, PMR, pencaksilat, kemudian majalah dinding. Jurnalis juga untuk diajari ya. Karena disitulah peranan siswa untuk tadi mengembangkan kreativitasnya seperti itu. Alhamdulillah antusias sekali siswa Wahidin. Bahkan sampai saat ini pun untuk masuk ke digitalisasinya ada. Iya, karena SMP ini sudah punya websitenya. Ketika orang tua ingin mengetahui sejauh mana SMP Wahidin, bisa mencari di Google SMP Wahidin Kota Cirebon, ada. Dari visi misinya, kemudian fasilitasnya apa saja, prestasinya apa saja, ada di website. Alhamdulillah. Kembali ke keagamaan ya. Ke depan ya, ini apakah hanya baca tulis Quran atau memang rencana ada tambahan lagi berupa apa gitu? Ada tidak, Kak Mas Tony? Seperti yang di awal tadi, kita sudah kerjasama dengan pesantren Matad Baru komunikasi guru ngaji juga? Ya alhamdulillah, Kota Cirebon? karena peran itu juga sesuai instruksi, tadi sudah kerjasama dengan guru ngaji, karena instruksi Ibu Wakil, Wali Kota, bahwa setiap sekolah wajib disambangi oleh forum koordinasi guru ngaji. Alhamdulillah, karena pribadi sebagai pengurus FKGN juga ya? Iya, pengurus FKGN, yang mana sudah dideklarasikan belum lama ini oleh Bu Wakil, sehingga kita mensupport betul untuk di mana sekolah mengembangkan baca tulis Al-Qur'annya. Baik, itu ya. Kembali saya ke yayasan ya, sekretaris yayasan maksud saya nih, Pak Sugi ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Mas Tony itu begitu ini ya, untuk pengembangan pendidikan karakter, ekskul keagamaan, ekskul umum tadi sudah disampaikan. Bagaimana yayasan mensikapi ini gitu? Kami pada dasarnya begini, setiap kreativitas yang ada di sekolah apapun itu, sepanjang itu sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan, silahkan saja. Kami dorong. Bahkan tidak hanya PTQ, kita arahkan itu kalau anak sudah bisa membaca dengan tartil,
Bisa dia memilih ke tahfidz, silahkan kita sediakan. Ini kan misalnya silahkan begitu. Atau ke kitab kuning untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang lebih dalam, monggo silahkan. Nah itu kita dorong seperti itu. Dan tidak hanya itu, ketika anak punya prestasi akademik maupun prestasi non akademik yang lain, kita dorong untuk dilayani. Semuanya silahkan saja, atur sekolah yang mau. Apalagi ini ekskul keagamaan ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya kita kasih nama Wahidin itu memang ada 3 alasan. Apa itu? Yang pertama memang lokasinya ada di kawasan Jalan Jalan Wahidin. Ya, ini filosofinya nih Ya, filosofinya kenapa kalau kita kasih nama Wahidin. Yang kedua, kita mengikuti jejak Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pencetus kebangkitan ya, ketika beliau bicara sama Dr. Sutomo itu untuk mengembangkan pendidikan. Yang ketiga, Wahidin, Wahid dan Din. Ya, Jadi agama itu yang diutamakan gitu ya. Jadi meskipun kita tidak menutup bahwa ini hanya Islam aja, enggak, tapi silakan yang non Muslim pun monggo, silakan tapi kembangkan sesuai dengan agamanya. Makanya kita tidak al ya, kalau pakai al kan harus Muslim Islam ya mungkin ya, makanya Wahidin aja itu, karena kita utamakan. Kenapa? Karena itu basis pendidikan itu tidak hanya untuk mencari ilmu dan keterampilan saja, tapi yang utama adalah keberkahan ilmu itu. Ini ya, keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu. Itu yang kita dorong agar sekolah mengembangkan nilai-nilai kerohanian itu, meskipun kita ini bukan sekolah yang bercirikan agama gitu. Ya. Tapi di dalamnya yang disebut oleh Pak Sugiartono ini, di dalamnya ada nuansa-nuansa keagamaan lah ya di dalamnya itu. Betul, karena memang di kami itu non muslimnya tidak terlalu banyak. Ada nggak Mas? Untuk saat ini belum ada. Malah belum ada. Tahun belakang ada. Oke, Nah, kita tetap layani sama kalian sesuai dengan agama. Tahan dulu ya, Pak Sugiartono dan juga Kang Mas Tony. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada Kepala SMP Wahidin Kota Cirebon. Pemirsa, ada Muhammad Ali, SAG SPD MMPD. Biasa dipanggil, biasa saya memanggilnya dengan Kang Ali. Selamat pagi Kang Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Ali ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Kang Ali dulu ya, Pak Sugi ya. Kang Ali, berkaitan dengan tadi ya, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dan Pembinaan Ekskul Keagamaan sudah menjelaskan tentang ekskul keagamaan ya, dan juga ini sebagai medium untuk pendidikan karakter juga ya, karakter siswa agar cinta Allah dan cinta tanah air gitu ya. Jadi ini ada keseimbangan gitu Pak ya. Oke, dan ini bagaimana cara menumbuh kembangkan ekskul keagamaan ini? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV, mengucapkan terima kasih pada Kang Afif dan Pak Haji Sugiartono selaku sekretaris Yayasan Pembangunan Raja Baru, dan terima kasih pula pada RCTV yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada SMP Wahidin. Ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Tony, untuk pengembangan karakter baik dalam keagamaan kita seperti tadi dijelaskan itu bekerja sama dengan pondok pesantren Matalib As-Suluk, di mana sekarang saat ini sekolah-sekolah lain itu hanya menampilkan ekskul keagamaan sebagai tahfiz, kemudian baca tulis Quran dan kegiatan lain. Tapi kita di sini akan lebih mengkerucut lagi bagaimana menciptakan siswa kita itu bisa membaca kitab kuning. Oh, begitu. Pokoknya ada, bukan hanya baca tulis Al-Quran, tahfiz, tapi lebih dari itu ya, membaca kitab kuning. Kitab gundul ya? Kitab gundul. Iya, kitab yang gundul. belum ada di sekolah-sekolah umum. Kalau misalkan di sekolah khas agama mungkin ada gitu. Tapi di sekolah umum kita sebagai promosi media aja gitu, promosi bahwasanya SMP Wahidin dengan paradigma baru dan visi baru menciptakan siswanya bisa membaca kitab gundul begitu. Dan ini sudah berjalan? Alhamdulillah sudah
apa namanya 3 bulan jalan ini di awal Januari gitu, kita sudah melaksanakan kerjasamanya, di mana apa namanya di kita butuh itu ada ilmu sorof atau ilmu nahwu sebagai nahwu sorof sebagai alat untuk membacanya gitu. Kalau di sorof kan kita melihat pada pola perubahan kata gitu, karena setiap kata itu berbeda fungsinya gitu, baik dari fiil mudhari, fiil apa namanya amr ataupun fiil madi, itu semuanya dalam kalimat itu berfungsinya berbeda-beda gitu. Jadi mudah-mudahan ketika ada pengajar dari pondok pesantren yang kita datangi itu anak kita bisa sedikit. Itu teknisnya bagaimana Kang Ali? Sama seperti kegiatan baca tulis Al-Qur'an setelah kegiatan belajar mengajar. Iya, kita laksanakan nahwu sorof itu sebagai apa namanya unggulan pertama gitu, karena di sekolah lain belum ada. Kita laksanakan pada program unggulan ini maksudnya? Iya, program unggulan yang awal gitu, pertama sekali karena supaya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kalau tahfidz dan lainnya mungkin sudah ada semuanya gitu. Kita awalkan rencana sebagai unggulan utama. Pelaksanaannya yaitu setelah KBM reguler seperti biasa gitu. Mereka yang terutama seleksinya lebih ketat dalam pembacaan kitab Gundul ini, yaitu sudah bisa membaca Al-Quran bahasa Arab gitu, membacanya tuh. Nah, kalau sudah bisa, kita akan laksanakan ilmunya gitu. Baik. Nah, kalau dikaitkan dengan pendidikan karakter, pendidikan karakter siswa, cinta Allah, kemudian cinta tanah air, ini bagaimana gitu? Iya, terima kasih. Kang Ali. Ya, di dalam apa namanya materi tersebut yang disampaikan baik ke PTQ ataupun tahfidz ataupun apa namanya sorof, itu kan di sana ada apa namanya etika-etika yang akhlak-akhlak cara apa namanya diajarkan gitu. Ada membaca Quran seperti apa gitu. Kemudian ada menghormati guru seperti apa. Adab lah ya. Iya, pokoknya gitu. adab. Ada seperti itu nanti atau akhlakul ada akhlaknya. Jadi kalau misalkan tanpa akhlak itu kan kita pincang gitu. Ya, betul. Gimana Mas? Ya, menambahkan silakan. kita, Pak Sugi sebagai sekretaris yayasan. Kita dorong ya agar teman-teman itu ketika membaca belajar kitab kuning itu nanti yang dipelajari itu ya kitab tentang fikih, akhlak, kitab tentang tarikh. Terutama ini yang hilang Pak ya, dari anak-anak kita itu tentang akhlak. Iya, betul. Karena tujuan utama kita itu anak-anak itu biar kalau dia belajar itu berkah ilmunya gitu. Yang paling penting itu. Sehingga dia tahu bagaimana menghormati orang tua, berlaku terhadap orang tua, terhadap sesama, terhadap lingkungan. Adabnya bagaimana? Adabnya seperti apa? Itu yang akan kita coba. Ini kita sudah diawali oleh tadi disampaikan oleh Pak Ali ketika PTM diperbolehkan waktu itu. Sudah Itu kita sudah mulai. Ya, memang belum semua karena mungkin itu ya Pak Ali ya. Kelas 7 dulu sih untuk tahun ini. Karena memang keterbatasan tenaga juga. Betul. Dan kan kita harus protokol kesehatan kondisinya masih betul. Pas seleksi yang mau. Oke, ke depan ya yang tadi disampaikan oleh Kang Ali kemudian Kang Mas Tony, ini sebuah saya pikir terobosan-terobosan yang sangat luar biasa, di mana mungkin Kang Ali, Kang Mas Tony juga berpikir ini sesuai kebutuhan kita saat ini ya, tentang akhlak tadi, adab gitu ya. Karena banyak juga ya orang tua yang selalu bilang membandingkan dengan dulu, ini anak-anak sekarang berbeda banget dengan dulu kan gitu ya. Nah, mungkin ini akhirnya ditangkap, kemudian ada baca tulis Al-Qur'an gitu ya, sekarang kitab kuning. Nah, ke depan ini yayasan ke depan apakah akan menjalin kerjasama berikutnya dengan atau memang ada pengembangan apa gitu ke depan ini? Ya, memang ada keinginan ada rencana gitu ya. Kalau memungkinkan ini ya awalnya ke full day. Nanti setelah full day ya nanti arahnya ke boarding gitu. Pengennya begitu ya. Ada keinginan seperti itu. Nah, meskipun tempatnya tidak di situ ya, mungkin ada di tempat lain. Sudah ada rencana gitu Pak Sugi? Ada rencananya. Untuk pengembangan boarding school, kampus gitu ya? Iya, maksudnya pengembangan sekolah? Iya, sudah ada itu. Kalau untuk itu sudah. Di mana rencananya gitu Pak Haji? Mungkin di daerah Jamblang ya mungkin ya. Oh, di daerah Jamblang, di daerah. Iya kan pernah ketua yayasan menawari itu begitu. Oh, di daerah kabupaten ya. Di kabupaten. Baik. Kembali saya ke Kang Ali. Kang Ali, ini fasilitas yang tersedia di dalamnya apa gitu ya? Di SMP Wahidin ini? Ya, kita namanya di SMP Wahidin
ada lab komputer gitu. Kemudian untuk secara apa namanya akademisnya gitu ya. Kemudian ada lab IPA yang sederhana lah gitu. Kemudian ada perpustakaan baik digital yang sekarang lagi kerjasama dengan apa namanya Erlangga. Erlangga juga menawarkan ini Pak Ali ada perpustakaan digital, silakan apa dikembangkan. Kemudian ada masjid sekolah sebagai center keagamaan, mudah-mudahan di situ. Kemudian ada pusatnya di situ lah ya. Begitu. Kemudian kalau dulu ketika masih apa namanya belum ada COVID itu ada kegiatan outbound keluar gitu. Oh, ada iya, outbound keluar gitu ya. Iya, outbound. Kemudian ada apa namanya kalau dulu sudah ada namanya ISQ gitu. ISQ yang bersama dengan apa namanya dari pusat ISQ menawarkan ke SMP Wahidin untuk guru-gurunya dan anak-anaknya. Ya, agar ini ada keseimbangan, ya. Keseimbangan gitu seperti itu. Itu salah satunya yang menjadi fasilitasnya. Iya. Kalau program unggulan yang tadi sudah disampaikan itu ya. Iya. Selain itu ada gitu, Kang Ali? Ya kita keunggulan juga mungkin selain apa namanya tahfidz kemudian. Pokoknya keagamaan ya, program itu. Keagamaan. Satu lagi apa namanya keagamaan juga termasuk kita mempelajari anak. Tahlil gitu. Oh, ada juga. Iya, tahlil. Kita siapa rencanakan dengan Pak Tony itu anak-anak yang kita itu kira-kira keluar dari SMP itu bisa menghafal tahlil, kemudian berjanji, berjanji atau apa namanya marhabanan gitu. Kita menurut burhan gitu. Kemudian prosesi jenazah, sholat jenazah. Itu kan lebih utama. Kalau misalkan anak didik bisa apa namanya melaksanakan prosesi pemeliharaan jenazah kemudian kan kepada orang tua kan lebih baik gitu daripada orang lain yang mengimami kan mending anak sendiri yang mengimami orang tua ketika meninggal atau bagaimana gitu. Iya. Seperti itu. Iya, gitu. Tentang sholat jenazah, mengurus jenazah, mengurusan jenazah termasuk memandikan. Iya, kita kan dari awal sampai akhir. Ya, harus seperti itu. Ini barang langka juga kan. Gitu. Kadang kan di kita ketika ada misalnya yang wafat gitu ya, sampai memandikan apanya ini nunggu gitu kadang kan. Nah kalau ya karena ini mungkin karena kebutuhan akhirnya ini diajari juga dari Iya, diajarkan itu master keagamaan setelah apa namanya bersamaan dengan tahfidz. Ini terkait juga dengan adab orang tua tadi, Jadi adab terhadap orang tua tadi ya termasuk salah satunya membekali kita kan usaha ya, Kang Habib ya. Artinya hasil itu Allah yang menentukan. Yang penting bagi kita ini usaha. Bagaimana memfasilitasi anak agar bisa berkembang, tumbuh kembang menjadi pribadi yang baik. Yang soleh-solehah gitu. Jadi pendek kata bahwa di SMP Wahidin itu yang dikejar bukan melulu kognitif ini ya, tetapi juga ada karakter yang ada karakter di situ, kemudian juga akhlak di situ ya di dalamnya. Oke, tahan dulu ya. Kang Ali dan juga Pak Sugi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya kembali ke Pak Sugi nih sebagai sekretaris Yayasan Pawiatan Raharja Baru ya. Nah, ini tentang pengembangan. Nah, apakah ini juga pengembangan hal ini sudah diperlukan menurut Anda di Yayasan Pak Sugi dalam artian pengembangan sekolah dan seterusnya gitu? Iya, memang kita menganggap melihat perkembangan kondisi saat ini, memang yayasan ini merasa perlu untuk mengembangkan di sekolah-sekolah yang di bawah naungan yayasan ini sesuai dengan kondisinya masing-masing tentunya ya, dan sesuai dengan kondisi yayasan sendiri. Hanya untuk memang ada rencana itu seperti itu. Kita nanti ke arahnya kemana gitu. Itu termasuk kebijakan yang sifatnya strategis bahwa kita ke arah full day dulu, kemudian setelah full day nanti bisa kita arahkan ke boarding. Itu ada keinginan seperti itu. Gitu ya. Dan respon orang tua bagaimana? Respon orang tua untuk yang ini full day cukup bagus ya Pak. Cukup bagus. Ya, kita kan belum tahu ya seperti apa ke depannya, kan kita bertahap saja. Tahap ini kita evaluasi seperti apa, responnya seperti apa. Karena kita dalam melaksanakan TGM itu kan harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Kita juga perlu input
dari Iya. stakeholder kita. Pastinya ya. Apakah memang ada hal yang harus diperbaiki atau yang harus dikembangkan? Karena kita menetapkan program-program itu kan dasarnya adalah dari Ada pijakan. dari keinginan pelanggan. Itu ya. Iya. Pijakannya kan itu ya. Iya, dari sana seperti apa gitu. Baik. Kembali saya ke Kang Ali nih ya. Iya. Kang Ali, sebagai kepala SMP, kepala sekolah SMP Wahidin Kota Cirebon berkaitan dengan tadi sudah disampaikan. Nah, kalau prestasi tersendiri, bagaimana prestasi sendiri gitu? Ya, terima kasih. Kita bahas dulu awal dulu, punya SMP Wahidin punya jargon sekolah yang berbasis IT bernuansa religi. Religi ya, Iya, bernuansa religi. religinya yaitu seperti yang Mbak Tony jelaskan dan saya paparkan Pak Hasuki. Bernuansa IT-nya kita segala bentuk pembelajaran memakai IT gitu. Baik itu seperti dulu video, sekarang apalagi di zaman daring ini video pembelajaran. Kita ambil gurunya. Pokoknya kreativitas guru di sini guru, ya. Iya, seperti shoot bagaimana, mengedit bagaimana, nanti hasilnya dimasukkan ke dalam e-learning tersebut gitu. Makanya berbasis IT. Ataupun kita sudah laksanakan PPT yang berlink gitu. Jadi tidak saja PPT biasa tapi mempunyai link, ini videonya, ini gambarnya, ini sumbernya, seperti itu. Kemudian keunggulannya di SMP ini saya sampaikan juga untuk para pemirsa lain, barangkali orang tua yang punya animo yang pertama adalah ada beasiswa dari APBD kota gitu. Kita sudah hampir 10 tahun lah pemerintah kota itu mendapatkan hanya dari per kuota gitu dari Dinas Pendidikan 25 atau 50 siswa. Pokoknya dapat lah ya. Tapi ya untuk sampaikan kepada pemerintah kota untuk daring ini karena ada COVID, beasiswa tersebut tidak keluar gitu karena ada refocusing anggaran. Makanya sangat disayangkan kalau orang tua menanyakan Pak Ali biasanya ada gitu ya. Beasiswa rawan DO gitu. Sekarang nggak ada. Makanya mudah-mudahan ke depan pemerintah kota bisa menganggarkan kembali seperti itu. Kemudian ada gratis buku LKS gitu. Buku LKS. Karena ada refocusing lagi seperti yang pemerintah jelaskan. Jadi kita bisa tidak menganggarkan gitu. Karena kita sekolah itu ditinggal oleh pendahulu sekolah gratis, Pak. Kang Apif gitu. Tidak memungut biaya, kemudian setiap kegiatan tidak memungut biaya gitu. Makanya saya ke pihak sekolah, selaku kepala sekolah, bagaimana supaya mendapatkan biaya pendidikan. Maka untuk sekarang alhamdulillah setelah kelas 8, kelas 9 ada biaya 1 tahun yang jumlahnya itu 600.000 itu bisa dicicil sama 1 tahun. Kalau 1 tahun berapa dikali 600 bagi 12 itu. Seperti itu. Kemudian kemudian sekolah kita sudah terakreditasi A. Kemudian sekolah dengan jumlah siswa terbanyak untuk sekolah swasta Kota Cirebon. Kita nomor 2. Makanya tadi saya bilang ketika PPDB ini enggak perlu dipikirkan lagi ya. Baik itu ya salah satu keunggulannya. Kalau prestasi kita di keagamaan cukup banyak gitu. Ya, apa diantaranya gitu? Seperti ada MTQ Kota Cirebon juara 3, kemudian juara 3 CCPAI tingkat SMP, lomba HMK juara 3, juara 2, yang lain. Kemudian sekarang kita kemarin itu ada juara 1 ngadongeng gitu, bahasa Sunda itu. Nah, ini Pasanggiri ini gitu. Juga yang hilang nih Pak dari anak-anak kita itu dongeng gitu kan. Padahal ini juga untuk karakter juga gitu kan ya. Iya dongeng gitu. Iya juara 1 atas nama Surya gitu. Si Surya ini bukan anak orang Sunda, aslinya sih orang Brebes itu, tapi bisa bahasa Sunda gitu. Seperti itu. Sampai ke kota, sampai ke provinsi gitu. Dongeng ini. Iya ngadongeng karena juara 1 tingkatan maka diwakilkan gitu. Baik. Tahan dulu ya Kang Ali, saya kembali ke Pak Sugi. Pak Sugi, ini prestasi yang mentereng ya, luar biasa. Terutama tadi prestasi-prestasi keagamaan juga gitu ya. Nah, dengan prestasi yang sudah digenggam banyak ini gitu ya. Nah, apresiasi dari yayasan bagaimana?
Untuk dari yayasan saat ini memang kita sudah menyediakan, tetapi memang realisasinya itu belum sepenuhnya bisa karena faktor-faktor tertentu. Tetapi kita pada dasarnya motivasi sekolah agar selalu untuk menyisihkan anggaran yang ada untuk menyediakan bagi anak-anak yang memiliki prestasi itu. Untuk di sekolah kami yang di sekolah yang satunya itu karena di yayasan itu kan ada SMP, ada SMK, itu kami sediakan untuk beasiswa, bahkan ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang gratis gitu sama sekali untuk anak-anak yang memang punya prestasi membawa nama baik sekolah. Jadi nol biaya itu juga ada gitu. Ya, kita sediakan seperti itu. Itu kebijakan yayasan seperti itu. Artinya sekolah nih harus memerhatikan terhadap anak-anak termasuk gurunya yang memiliki prestasi yang baik terhadap sekolah. Termasuk gurunya juga? Termasuk gurunya. Apakah ada misalnya dari yayasan untuk disekolahkan lagi gitu ini untuk gurunya? Ada. Untuk ini bahkan ada yang S2 ada berapa orang kemarin itu 5 orang, yang S3 ada 1 orang. Gitu ya. Baik-baik, dan ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, di antaranya saya baca aja ya. Ini, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, apresiasi terhadap SMP Wahidin Kota Cirebon. Sekarang ini kita sedang menghadapi krisis akhlak. SMP Wahidin hadir menangkap kebutuhan itu. Mungkin pengaruh dari kemajuan teknologi, salah satunya krisis akhlak yang dihadapi kita belum begitu siap, sehingga banyak terjadi hal yang kurang baik dengan sesama, baik sesama muslim atau sesama warga negara yang lain. Nah ini atau mungkin katanya warga satu dengan warga yang lain yang berbeda keyakinan. Saya harap kepada para pengajar terutama di bidang keagamaan, karena ini salah satu unggulan SMP Wahidin, diberi pengertian tentang pentingnya toleransi untuk kepentingan supaya kita tetap utuh NKRI ini. Terima kasih, ini dari Bapak Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun, dari Arjawinangun ini. Ya, luar biasa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Nah, ini dari kota juga mengapresiasi apa yang dilakukan di SMP Wahidin Kota Cirebon. Semoga ini tetap terus termainten, terpelihara, terjaga mungkin. Seperti itu dari pemirsa di Samadikun Kota Cirebon. Dan sayang sekali nih ya Kang Ali, kemudian Pak Sugi, saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, dan tadi Kang Mas Tony. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Ali, sebelum saya tutup, silakan pesan singkatnya untuk pemirsa di rumah apa? Silakan. Terima kasih pada pemirsa di rumah ataupun orang tua siswa yang ingin mengesekolahkan anaknya tingkat menengah, tingkat dasar khususnya, yaitu ke SMP Wahidin, karena insya Allah SMP Wahidin akan memperbaiki akhlak-akhlak anak kita, karena di zaman modernisasi ini akhlak sudah tertinggal, maka SMP Wahidin adalah tugasnya memperbaiki. Terima kasih. Oke, Pak Sugi Hartono, silakan. Para pemirsa sekalian, kami sampaikan bahwa kami akan selalu menjaga program-program di sekolah agar bisa terlaksana dengan baik sebagai jaminan sekolah menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk pendidikan yang membangun akhlak, kami berupaya. Kami hanya bisa berupaya untuk mewujudkan apa yang Bapak Ibu inginkan tersebut. Silahkan nanti hubungi sekolah dan kami akan turut menjaga agar program-program itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kang Ali dan tadi Kang Mas Tony, dan pemirsa. Terima kasih saya juga haturkan untuk Anda yang sudah memberikan pendapat ya lewat WhatsApp, ya, interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.